itu mungkin tidak boleh mengingat yang lain. Lidah pun dilipat, rasa dimatikan, mengambil yang ganjil-ganjil di dalam tarikan. Dua keadaan berbeda ini, tata cara keadaan berbeda ini, bersatu di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Yang satu zikr bi al-jahr yang berbunyi, yang satu lagi khafi, sangat tersembunyi dan tiada bersuara. Adakah zikir yang dibunyikan di dalam tarekat Naqsabandiyah? Dalam Naqsabandi ada, kemudian berkembang terbagi dua ke sini. Tapi di masa lalu saya banyak berdiskusi di sana, membaca kitab-kitab tua yang saya masih mengaji kepada Syekh Jalaluddin dulu. Salah seorang murid Syekh Jalaluddin, saya lupa, orang Makassar, orang Bugis beliau. Beliau menulis kitab. Di situ disebutkan adalah bahasa Persia. Ada Safar Darwatan, ada Khusdardam, ada Khalwat Daranjuman, ada macam-macam bahasa itu. Tetapi saat saya di sana berdiskusi dan itu ada kitab tua di sana. Saya bilang ini bahasa Persia bukan. Dia bilang bukan, ini bahasa Tajik. Ini dia. Di sana bahasa Tajik. Jadi berapa kali saya untuk kesekian kalinya ketemu Masturo. Jadi Masturo tua karena dengar saya datang ke sana, sekalipun beliau sudah berangkat tua, wallah alam apakah Masturo masih ada, wallah alam. Karena saya datang, beliau ingin melayani kita. Nah itu dengan kitab tuanya itu dibuka. Di dalam tulisan kitab-kitab berbahasa kita Indonesia, dibilang Khusdardam dibilang. Tetapi bahasa di sana bukan Khusdardamadam. Bertambah pengetahuan lagi. Oke. Ini menurut dia bahasa. Salah saya katanya, bukan Khusdardam. Ini dia bukunya, kitab kuno itu, Khusdardamadam. Lalu ada Safar Darwatan, ada Khusdardam atau Khusdardamadam katanya. Ada Khalwat Daranjuman, lalu saya lupa tadi apa. Udah aki-aki begini suka lupa-lupa nih. Bahasanya berbeda. Begitu. Tapi yang dimaksud adalah tetap tatanan-tatanan di dalam tarekat Naqsabandiyah. Dari zaman Syekh Bahauddin. Gitu. Dari zaman Syekh Bahauddin gitu. Terus turun sampai ke Hoja Ahror Wali. Nah, jadi kalau di dalam buku disebut Syekh Ubaidillah Ahrori As-Samarkandi. Nah, gitu. Orang sana panggil Hoja Ahror Wali di sana. Kami sempat berziarah, bersimpuh di sana. Alhamdulillah, keadaan dengan riyadah dan kaifiat yang kita pakai, berarti datanglah kelembutan yang dirasakan. Karena banyak menahan diri, banyak kita mengerjakan melamatiyah,
penolakan terhadap kebutuhan-kebutuhan diri yang sangat banyak tidak diperlukan atau berlebihan. Maka hati menjadi lembut. Setelah kelembutan begitu, bebaskah dengan kelembutan? Lalu adakah di situ akhlak menjadi lebih baik? Ada. Terlihat merasa hormat kepada orang lain. Terasa tidak ingin membalas karena seluruhnya harus kita sabari. Berusaha mujahadah kita untuk memaafkan, dan bukan memaafkan lagi adalah membalikkan, ingin mendoakan orang yang jahat kepada kita. Oh, begini rasanya. Adakah yang dirasakan lagi yang lain di dalam kelembutan itu? Ada. Ternyata yang dirasakan karena kehalusan keadaan yang dirasakan, karena sangat halusnya, apabila ada orang menyebutkan sesuatu adalah terdengar seperti biasa, si halus hati ini tersinggung karena halusnya. Karena halusnya keadaan, cepat tersinggung dia. Itulah yang dirasakan. Saya bicarakan seperti ini karena saya merasakannya. Sampai banyak menangis begitu, karena tersakiti dan harus kumaafkan, lalu kita sholat di dalamnya untuk menahan ketidaknyamanan, padahal mungkin kalau orang lain dengan kata-kata yang seperti itu tidak akan seperti apa-apa. Tapi para pejalan yang sudah, katakanlah sudah menghalus keadaan hatinya, dia cepat tersinggung. Disitulah bertambah besar tempat dan kelas mujahadah. Karena lebih banyak cepat tersinggung, lebih banyak sakit hati, lebih banyak kita harus bersabar, dan rasa kebersabarannya lebih dari orang lain. Karena yang himpitan yang dirasakan adalah lebih seperti yang dirasakan oleh orang lain. Kira-kira saya menerangkannya seperti itu. Baik. Oh, riyadhah seperti apa sih? Dari dulu aku berbicara tentang riyadhah, mendengar riyadhah terus dari Syekh ini. Para masyayikh terdahulu, saya lupa namanya karena ngajinya di masa remaja, banyak baca-baca begitu di masa remaja juga. Masih usia berbelas, 15, 16, seperti itu. Apa? Ada seorang syekh yang membawa pecut di pinggangnya itu. Beberapa cemeti, nah begitu. Dia jalan terus mengarungi padang pasir, jalan di mana masuk ke dalam kota. Kalau dia terlupakan, berzikir barang sejenak. Baik. Di dalam tariqah Naqsabandiyah, apabila setiap langkah dan sambil menundukkan kepala kita, maka langkah kita dipakai untuk berzikir. Itu salah satu riyadhah di dalam Naqsabandi. La ilaha illallah. Jadi la-nya di sebelah kanan dulu, illallah nanti kaki yang sebelah kiri. Terus la ilaha. Kalau lupa barang sejenak, di dalam riyadhah Naqsabandiyah, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Setelah itu jalan lagi, zikir lagi kita. Kalau sedang berjalan. Kalau sedang berdiam, maka kita boleh memegang tasbih untuk terus menerus mengingat. Sama di dalam tariqah Qadiriyah juga seperti itu. Tetapi ada yang riyadhah membawa pecut. Setiap lupa begitu, di samping membaca ya Allah ilahi anta maksudi waradhaka matlubi, dihantamnya punggungnya itu.
Jeder, lalu berzikir lagi. Terus lagi, lupa lagi, hantam lagi. Sampai pecut itu, cemeti itu banyak yang hancur untuk dihantamkan ke tubuhnya. Dan tubuhnya banyak luka-luka. Untuk mendisiplinkan diri. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak lupa. Baik. Ada contoh satu lagi. Seorang memanggil saliknya, wahai nak, katanya, kamu jangan pergi kemana-mana. Duduklah di tengah-tengah pekuburan. Di kompleks pekuburan. Kalau di Mesir, banyak kuburan itu, di atasnya itu rumah. Sebagai penunggu. Di bawahnya kuburan. Jadi rumah lagi. Di bawahnya kuburan. Di atas rumah. Di bawah kuburan. Gitu. Seperti itu. Ya, bukan rumah besar. Tapi kayak saung lah begitu. Itu banyak, masih banyak di Mesir seperti itu. Maka sang salik ini pergi ke kompleks pekuburan. Untuk apa gerangan? Zikrul maut. Ini salah satu riyadhah lagi. Harus ingat terus tentang kematian. Seperti apa gerangan? Seperti khalwat di dalam tarekat Naqsabandiyah. Yang 10 hari, 20 hari, dan 40 hari. Tidak ada yang 30. 10, 20, dan 40. Dari mulai melangkahkan kaki, setelah azan di bawah, mau masuk ke dalam tempat khalwat dan berpuasa, di dalam hatinya ditekankan, seolah-olah harus ada rasa bahwa engkau sebentar lagi, tidak lama engkau akan dicabut nyawa. Itulah yang disiplinkan ke dalam diri kita, agar kita tidak lepas dari zikir. Bagaimana kalau kita dicabut nyawa, lalu kita sedang bagaimana kemana? Pikiran kita tidak jelas, merasakan sakit saja. Seseorang lupa dari zikir. Itulah kelemahan kita. Jangan yang terlalu keras, kasih flu saja. Lupa zikir. Semua konsentrasi kepada hidung yang mampet itu. Bagaimana dicabut nyawa? Adalah sesakit-sakit manusia yang sedang dicabut nyawanya itu. Itu sepakat semuanya. Sahabat sekalian, di dalam disiplin yang seperti itu, untuk meraih husnul khuluq ini, berbagai macam riyadhah dan mujahadah yang dilakukan. Tadi terdengar Syekh Ibrahim bin Adham seperti itu. Saya pernah bercerita juga Syekh Ibrahim bin Adham tentang keadaannya yang lain. Sampai terluka-luka karena diseret. Terdengar lagi Syekh Ibrahim bin Adham lagi. Orang tidak tahu dia dijadikan orang penjaga kebun delima. Saat beberapa lamanya pemilik kebun itu bertanya, bagaimana katanya buah delima yang ini? Apakah manis? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, aku tidak tahu katanya. Karena aku tidak pernah merasakannya. Padahal beliau tidak tahu kalau Syekh Ibrahim ini adalah Ibrahim bin Adham. Raja dia, raja. Tapi hidup sufi seperti itu. Nah, banyak di sana gugurnya, terlepasnya sifat syaitoniah, haiwaniah, dan pikiran-pikiran buruk yang ada di dalam kepala kita, sebanyak rambut yang ada di dalam kepala kita. Makanya kalau kita
berhaji atau berumroh ada tahallul. Jadi sebaik-baik tahallul itu digunduli memang, agar segala macam kilah yang tidak diperlukan itu terlepas dari kepala kita. Seperti itu. Ini dia adalah penghilangan sifat-sifat kebinatangan tadi yang ada, yang menggelora. Dan itu apabila kita tidak memperhatikannya di dalam setiap hari di dalam perjalanan tasawuf ini, dia akan tetap bercokol sampai tua, mengganggu peribadatan kita, menghalangi kehidupan kita, menghalangi bagaimana kita taqarrub ilallah kalau sifat-sifat itu masih ada dan menghalangi dan menjadi hijab-hijab yang susah dibongkar. Inilah dia perjalanan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, menyelamatkan kita di akhir hayat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah berkenan memaafkan kita dan mengumpulkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.